yang kami sayangi, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, baiklah terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita seutuhnya dalam sepanjang hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat perlindungan Tuhan sepanjang malam tadi, hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dari tidur kami, menghirup udara segar, dan melakukan aktivitas kami. Bapa yang Maha Baik, dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mohon ampunkan segala kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu di pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya ya Tuhan, hadirlah, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima sabda-Mu dan melaksanakannya di kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai renungan singkat pada pagi hari ini yang dapat kita ambil, seruan Yunus membuat Niniwe bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Seruan Anak Manusia dianggap angin oleh angkatan yang bengkok hati dan menuntut tanda. Padahal Yesus lebih dari Yunus. Terbukti bahwa hanya orang yang mau membuka hati, maka suara Allah akan didengarkan. Pertobatan sejati itu tidak akan keluar dari dalam hati yang tertutup. Kalaupun Allah sendiri yang menyerukan pertobatan, tapi kalau hati kita tertutup rapat, tidak akan ada perubahan. Nah, anak didik kami, selama masa prapaskah ini, Tuhan mengingatkan kita kembali. Tuhan selalu menyerukan kita untuk bertobat. Bertobat itu untuk memulai hidup kita yang baru, meninggalkan semua perbuatan kita yang lama. Begitu juga dengan anak-anak kami. Kalau yang selama ini kita malas bangun pagi, malas belajar. Nah, mari di masa pertobatan ini kita bangkit. Kita ubah cara hidup kita. Apalagi, ayo buat anak-anak kami kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya. Nah, kalau kelas 6 hadir semua. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, ketika giliran datang, dia rajin. Tapi ketika belajar di rumah secara daring, tidak dibuka bukunya. Berarti belum bertobat. Nah, anak-anak kami semuanya, mari kita tinggalkan sikap kita yang lama. Kita ubah cara hidup kita yang baru. Itulah pertobatan. Meskipun Allah selalu menyerukan bertobat, tapi kalau hati kita tidak membuka diri untuk pertobatan itu, tidak akan ada pertobatan. Jadi dari hati kita terlebih dahulu, kita buka hati kita, mari kita ubah hidup kita. Singkat renungan Ibu, mari kita laksanakan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus yang Maha Murah, Engkau menyatakan diri kepada orang yang kurang percaya akan kehadiran-Mu di dunia. Tanda Nabi Yunus belum dipahami sebagai karya-Mu untuk jalan pertobatan. Teguhkanlah iman kami untuk setia kepadamu dan berusaha hidup dengan suci. Bukalah hati kami agar di masa tobat ini sungguh-sungguh menjadi masa yang tepat untuk mengintrospeksi diri. Semoga kami hanya mengandalkan kuasa-Mu dalam segala aspek hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami manusia yang lemah, yang sering melakukan kesalahan, meskipun kami tahu itu dosa. Ampunkan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.